Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rici Fitri Handayani. Here I want to collect the segment from Miss Kuning. So, pertanyaan yang pertama, menurut Anda apa itu wartawan? Wartawan yaitu seorang yang kegiatannya sehari-hari mencari informasi, mengumpulkan berita, menyusun berita, dan secara teratur menulis laporan untuk dikirim atau dimuat di media massa. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis wartawan. Nah, wartawan yang pertama yaitu wartawan kantor berita yang biasanya berada di wilayah lokal untuk mengakomodasi media yang tidak memiliki wartawan koresponden. Lalu yang kedua, wartawan foto, dan ketiga wartawan freelance, dan yang keempat wartawan koresponden. Dan lalu yang ketiga, apa pendapat Anda tentang seorang wartawan? Ada yang suka memeras dengan mengancam akan membeberkan berita negatif dari sasarannya jika tidak diberikan sejumlah uang. Menurut saya, langsung saja meminta pihak kepolisian menindak tegas oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap warga. Selanjutnya yaitu reporter dan reportase. Yang pertama, menurut Anda, apa itu reporter dan reportase? Reporter adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi, wawancarai sumber, dan membuat laporan tentang berbagai peristiwa atau topik. Dan lalu, reportase adalah hasil kerja reporter yang disajikan dalam bentuk berita atau artikel untuk disiarkan atau diterbitkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sajakah tugas-tugas reporter? Tugas-tugas seorang reporter itu melibatkan yang pertama mengumpulkan informasi, meneliti, mencari, dan mengumpulkan fakta terkait suatu peristiwa atau topik, dan mewawancarai sumber, berbicara dengan orang-orang yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang suatu masalah untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif, dan menyusun berita, merangkum informasi dalam bentuk berita atau artikel yang informatif dan mudah untuk dipahami, dan memverifikasi fakta, yaitu memastikan keakuratan informasi sebelum disiarkan atau diterbitkan, dan memahami etika jurnalistik, menjunjung tinggi standar etika dalam melaporkan berita dan menjaga independensi. Lalu bertanggung jawab atas deadline, menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Bekerja dengan media lain seperti berkolaborasi dengan fotografer, editor, dan staf lainnya untuk menyajikan berita secara lengkap, dan melibatkan diri dalam liputan yang kadang-kadang terlibat langsung dalam peristiwa untuk memberikan laporan yang lebih mendalam. Dan tugas-tugas ini dapat bervariasi tergantung pada jenis media dan lingkungan kerja reporter tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut Anda apa pentingnya seorang reporter di dunia jurnalistik? Seorang reporter itu memiliki peran krusial dalam dunia jurnalistik, dan beberapa aspek pentingnya melibatkan seperti penyedia informasi. Reporter adalah sumber utama informasi bagi masyarakat. Mereka membantu orang untuk memahami peristiwa, isu, atau topik yang relevan. Dan pengawasan kekuasaan, dengan menyediakan laporan yang kritis dan objektif, reporter membantu menjaga akuntabilitas pemerintah, institusi, dan individu yang memegang kekuasaan. Lalu mendorong transparansi melalui penyelidikan dan pelaporan. Reporter dapat membongkar kebenaran, mendorong transparansi, dan memerangi korupsi. Lalu mempertahankan kebebasan pers. Reporter berkontribusi dalam mempertahankan kebebasan pers, suatu elemen penting dalam demokrasi yang melibatkan akses masyarakat terhadap informasi dan mendukung diskusi publik
seperti laporan yang berkualitas tinggi membantu membentuk opini publik dan memfasilitasi diskusi yang informatif mengenai isu-isu kunci. Lalu menyoroti isu-isu sosial. Reporter seringkali menjadi suara bagi kelompok atau isu yang mungkin terabaikan, membantu meningkatkan kesadaran akan masalah sosial dan pemantau perkembangan. Reporter membantu masyarakat tetap terinformasi tentang perubahan dan perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, peran seorang reporter menjadi sangat penting untuk menjadi fungsi sehat dalam masyarakat dan membangun fondasi informasi yang kuat. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu tentang teknik wawancara. Yang pertama, jelaskan bagaimana prosedur dalam berwawancara. Prosedur berwawancara melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa proses berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang akurat. Berikut adalah beberapa umum dalam prosedur berwawancara seperti persiapan. Nah, persiapan ini tentukan tujuan wawancara dan identifikasi sumber yang relevan. Lalu pelajari sebanyak mungkin tentang subjek atau topik yang akan diwawancara. Siapkan pertanyaan yang baik dan relevan. Lalu pengenalan. Kenalkan diri secara singkat dan jelaskan tujuan wawancara tersebut. Bangun hubungan yang baik dengan narasumber untuk menciptakan suasana yang nyaman. Lalu pertanyaan yang pembuka. Mulai dengan pertanyaan pembuka yang bersifat umum untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan pemahaman awal. Pertanyaan tertutup dan terbuka. Dan gunakan kombinasi pertanyaan tertutup dengan jawaban ya atau tidak dan terbuka, meminta penjelasan untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Lalu mendengarkan aktif. Dengarkan dengan seksama tanggapan narasumber dan berikan respon yang menunjukkan perhatian dan hindari mengganggu atau menginterupsi terlalu sering. Memperdalam pemahaman. Gali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan rincian lebih spesifik. Tinjau pertanyaan jika diperlukan berdasarkan tanggapan narasumber. Dan pertanyaan terakhir, berikan kesempatan untuk narasumber untuk menambahkan informasi atau menyampaikan pesan terakhir. Tanyakan apakah ada yang perlu ditambahkan penutup. Dan selanjutnya, ringkas poin utama yang telah dibahas. Berterima kasih kepada narasumber atas waktu dan kontribusinya, dan verifikasi informasi. Pastikan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh narasumber dengan sumber lain jika memungkinkan catatan dan analisis. Buat catatan selama atau setelah wawancara untuk membantu analisis dan penulisan laporan. Penting untuk menciptakan atmosfer terbuka dan bersahabat agar narasumber merasa nyaman berbagi informasi. Fleksibilitas dalam menyusun pertanyaan dan kepekaan terhadap respon narasumber juga merupakan kunci dalam proses wawancara yang efektif. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa sajakah masalah-masalah yang sering terjadi dalam proses wawancara? Beberapa masalah yang sering terjadi dalam proses wawancara melibatkan faktor-faktor seperti ketidaknyamanan narasumber. Jika narasumber merasa tidak nyaman atau terancam, mereka mungkin enggan berbagi informasi yang relevan. Dan kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan seorang pewawancara dapat mengarah pada pertanyaan yang tidak relevan atau kurang mendalam. Persiapan yang buruk juga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang subjek.
kurangnya keterampilan mendengarkan. Pewawancara yang tidak mendengarkan dengan baik dapat kehilangan informasi penting atau gagal menangkap nuansa yang diberikan narasumber. Pertanyaan yang terlalu umum atau terlalu spesifik. Pertanyaan yang terlalu umum mungkin tidak menghasilkan informasi yang cukup spesifik. Sebaliknya, pertanyaan yang terlalu spesifik dapat membuat narasumber itu bingung atau tidak nyaman. Gangguan eksternal. Gangguan seperti kebisingan atau gangguan lainnya dapat mengganggu konsentrasi baik pewawancara maupun narasumber. Kurangnya waktu. Waktu yang terbatas dapat menjadi hambatan untuk menyelidiki topik secara menyeluruh atau membangun hubungan yang kuat dengan narasumber. Ketidakjujuran narasumber. Narasumber mungkin tidak selalu memberikan informasi yang jujur, bisa karena alasan pribadi atau profesional, tidak memahami budaya atau konteks lokal. Kurangnya pemahaman tentang budaya atau konteks lokal dapat menghambat efektivitas wawancara, terutama dalam konteks lintas budaya, kesalahan pemahaman atau interpretasi. Kesalahan dalam memahami atau menginterpretasi informasi yang diberikan oleh narasumber dapat mengarah pada laporan tidak akurat, tidak memverifikasi informasi. Kegagalan untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh narasumber dengan sumber lain dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak benar. Penting bagi pewawancara untuk menyadari potensi masalah ini dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampaknya selama proses wawancara.